Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Via Nandifa. Aku mau buat tutorial makeup lagi loh buat kalian. Buat kalian yang rekomendasiin makeup apa aja yang biasa aku pakai sehari-hari, itu sebenarnya simpel banget. Aku nggak pakai makeup yang aneh-aneh, dan ini menurut aku mudah ditemukan barang-barangnya. Tapi sebelum itu kalian subscribe dulu channel aku Via Nandifa, dan kalian bisa follow Instagram aku via_nandifa. Oke, langsung aja. Aku mau tutorial make up sama kalian, lebih dikit-dikit sambil ngebacot ya, maksudnya sambil curhat aja. Nanti kalian bisa komen aja di bawah, kalian mau sharing apa, mau sharing tentang apa, make up atau tentang OTD atau tentang netizen atau apapun itu, kalian bisa banget komen di bawah. Aku seneng banget kalau kalian komen di YouTube aku. Jadi langsung aja aku mau make up. Aku make upnya ini nggak pakai foundation ataupun nggak pakai concealer. Aku cuma pakai baby cushion aja dan sedikit BB cream. Tapi menurut aku baby cream yang aku ini lebih gelap. Soalnya akhir-akhir ini wajah aku memang gelap, jadi aku pilih BB cream itu yang lebih gelap tonnya. Oke, sebelum make up, aku bersihkan dulu wajah aku pakai micellar water. Aku pakai Pond's biasa. Aku biasa pakai Pond's karena menurut aku ini wangi banget, dan ke wajah itu kasih kesan dingin gitu. Terus dia itu kayak maksimal banget ngebersihin wajah dari kotoran-kotoran atau bekas make up gitu. Aku bersihin dulu. Tapi sebelum ini aku sudah pakai facial wash ya. Kalian bisa pakai facial wash apa aja, tapi menurut aku itu nggak cukup, karena memang meskipun pakai facial wash itu tuh di wajah itu tetap kotor gitu loh. Kalau kalian bisa lihat, kotor banget kan wajah aku meskipun aku udah habis mandi pakai facial wash. Kalau sudah, aku biasa pakai sunscreen karena menurut aku melindungi kulit kita dari sinar matahari itu sangat penting. Apalagi aku tuh suka belang-belang wajah aku karena memang sinar matahari itu ngefeknya segitu banget gitu di muka aku. Jadi aku pakai sunscreen yang dari Emina, dia mengandung SPF 30+++. Oh ya, aku sambil curhat juga sama kalian. Aku sambil ngebacot juga soal orang-orang netizen itu kayak gimana gitu, maksudnya menurut kalian itu kita tuh penting gak sih keluar dari toxic relationship? Menurut kalian itu penting gak sih? Komen di bawah ya. Kalau menurut aku itu penting banget. Karena kenapa? Kita itu butuh grow up gitu loh guys. Kita itu butuh bahagia atas diri kita sendiri. Kita tuh gak menentu kita bikin orang bahagia kalau kita itu bersama dia gitu selamanya. Kita bersama dia gitu, kayak gitu tuh gak penting. Maksudnya toxic relationship itu bisa dalam hal pertemanan atau percintaan atau sosial masyarakat kayak gitu. Aku tuh sering banget ngerasain kayak gitu. Sering banget menurut aku. Dalam hal pertemanan pun aku juga kayak gitu.
aku tuh kayak merasa kalau semakin aku tuh fokus pada tujuan hidup aku, itu tuh menurut aku teman-teman aku tuh semakin sedikit gitu. Kalau orang bilang itu tuh kayak faktor alam, memang kayak seleksi alam kayak gitu, tapi menurut aku memang benar kita tuh kayak diseleksi gitu, harus berteman sama siapa. Teman kita tuh kayak teman sedikit itu nggak apa-apa kalau menurut aku kayak gitu, tapi teman itu teman yang berkualitas kayak gitu. Oh ya, ini udah kering ya sunscreennya. Setelah itu aku langsung pakai ini, aku pakai baby cream dari Madame. Dia itu yang agak coklat gitu warnanya, yang dia tuh kasih kesan cover gitu. Coba ya, ini aku coba agak gelap soalnya nutupin jerawat aku aja. Agak celaka itu ternyata seperti ini, atau berkata sebaliknya, kayak teman cuma di hadapan kayak gitu. Ini menurut aku nggak penting banget, dan aku tuh kayak nggak butuh teman-teman yang seperti itu. Menurut aku tuh aku kayak lebih bahagia gitu dalam hidup aku yang sekarang itu dengan sedikit teman, tapi dia tuh berkualitas dan bener-bener dia itu kayak mendukung aku gitu. Apalagi kalau temen itu kayak menusuk dari belakang, kalian pasti nggak seneng banget kan kalau punya teman kayak gitu. Aku juga. Dia tuh kayak bilangnya itu kayak ke teman-teman lainnya itu kayak apa ya, kayak persepsi dia sendiri gitu. Tapi dalam persepsi aku tuh sebenarnya dia tuh nggak tahu. Kayak kita tuh menilai orang tuh kalau dari omongan orang lain itu kan pasti nggak baik ya. Bisa saja dia yang menilai itu, yang dibicarakan tuh cuma jeleknya aja, terus pas baiknya tuh dia nggak ngomongin kan ya, siapa tahu gitu kayak gitu. Makanya kita tuh jangan gampang percaya dengan orang-orang yang baik sama kita tapi taunya kayak gitu. Makanya aku kalau bersama teman itu kayak sedikit menjaga gitu, nggak terlalu mendekat. Untuk selanjutnya aku pakai cushionnya ini itu dari Bio Aqua. Dia itu aku pilih yang nomor 2. Menurut aku ini tuh keputihan, tapi setelah aku pakai yang baby cream yang lebih gelap tadi, itu menurut aku nggak terlalu terang banget di wajah aku. Aku pakainya dikit-dikit aja soalnya takut kalau keputihan. Wow, dia tuh kayak ngasih kesan glossy gitu loh. Kalian tahu nggak, ini tuh kayak glowing banget, ya nggak sih? Padahal satu layer aja loh ini aku pakainya. Menurut kalian itu selain toksik dalam suatu pertemanan, itu kita tuh juga biasanya dihadapin dengan toksik dalam suatu hubungan percintaan kayak gitu. Jadi kalau menurut aku ya, kalau hubungan percintaan itu kalau dia itu udah kayak memberikan kesan toksik dalam suatu hubungan, itu menurut aku kalian tinggalin aja. Entah kalian itu ya dibilangin sama teman-teman kalian atau saudara kalian atau orang-orang terdekat kalian yang bilang kalau
itu tuh eman-eman banget ya, udah pacaran lama kayak gini tapi kok putus dan sebagainya. Itu menurut aku nggak usah didengerin, karena orang-orang yang kayak gitu tuh nggak tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita jalanin dalam suatu hubungan. Siapa tahu yang dia bicarakan itu memang apa yang tidak kita rasakan. Orang lihatnya itu kita bahagia, tapi apa yang kita rasakan tuh justru enggak gitu. Jadi menurut aku nggak usah dengerin orang-orang yang kayak gitu ya. Apa yang kalian lakukan, apa yang menjadi kehidupan dalam diri kalian, itu adalah tanggung jawab kalian. Kalian bisa memilih apapun sesuai dengan kehendak kalian atas suatu percintaan kalian. Jadi percintaan kalian itu nggak tergantung dengan orang lain, nggak tergantung dengan pendapat orang lain kayak gitu. Bisa jadi yang orang lain itu mikir kita bahagia tapi ternyata kayak gitu. Itu sebenarnya tuh kita itu sebenarnya udah memendam apa yang dirasakan tuh nggak enak kayak gitu, tapi kita tetap mendam, tapi orang lain tuh nggak tahu kan. Jadi tuh kalian nggak usah dengerin orang-orang yang kayak gitu. Karena biasanya orang yang bilang kayak gitu tuh karena dia tuh kayak belum pernah ngerasain yang namanya hubungan toksik, atau sama sekali nggak ngerasain bagaimana menjalin hubungan percintaan. Itu sebenarnya dia tuh nggak ngerti sama sekali gitu, makanya dia bisa bilang kayak gitu. Oke, setelah aku pakai cushion, setelah itu aku biasanya aku tutup dulu, aku baking dulu pakai loose powder. Aku pakai dari Max karena menurut aku ini tuh natural banget buat kulit-kulit yang sensitif seperti aku tuh. Dia tuh kayak natural banget gitu. Aku pakai yang warna pink ya, karena kalau warna pink itu cocok banget buat kulit yang berjerawat seperti aku. Aku tuh kayak biasanya bakingnya itu di bawah mata supaya nggak terjadi krek, karena di bawah mata itu gampang banget kreknya gitu. Aku biasanya diemin dulu beberapa menit, terus aku tinggal pakai alis. Aku alisnya itu pakai Viva, dia tuh yang warna coklat brown. Ini tuh pensil alis sejuta umat menurut aku, karena super murah dan bagus. Aku biasanya buat bingkai dulu. Kalau buat alis tuh menurut aku hal yang paling penting, karena alis aku tuh memang nggak kelihatan banget kalau aku tuh pakai bedak gitu ya, terus aku nggak alisan, itu kayak orang yang meninggal, pucat banget kayak vampir. Dulu tuh aku pernah dikatain kalau aku tuh vampir gara-gara aku tuh nggak punya alis, tipis banget, dan wajah aku putih. Setelah itu aku punya bukan gingsul, kayak siung gitu, kayak vampir jadinya. Tapi ya nggak apa-apa lah, inilah yang membedakan diriku dengan orang lain gitu. Setelah aku pakai bingkai, aku kasih isiannya biasanya aku tuh pakai eyeshadow yang warna coklat atau hitam, tapi aku lebih ke hitam aja deh. Terus dikit aja biar kesannya tuh keabu-abuan. Aku pengen ganti warna, biasanya coklat. Kalian komen-komen di bawah ya, menurut kalian toxic relationship itu seperti apa, kalian pengalaman seperti apa tuh. Nggak apa-apa, kalian komen-komen aja di bawah. Aku justru seneng banget kalau kalian itu curhat-curhat gitu sama aku. Selain toxic dalam percintaan, itu juga seringkali terjadi itu toxic dalam hubungan sosial atau masyarakat.
aku tuh paling gak suka banget ya sama orang-orang yang suka nyakitin orang-orang yang aku sayang kayak gitu. Apalagi kita tuh sudah dewasa dan kita tahu mana yang benar, mana yang salah kayak gitu. Terus melihat orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita itu disakitin sama orang-orang yang menurut aku dia itu kayak nggak punya alasan kayak gitu loh, nggak nyakitin, hanya untuk menjatuhkan aja, hanya untuk nggak suka karena tersaingi kayak gitu. Aku tuh kayak enggak banget, apalagi kalau orang-orangnya itu sudah tua atau dia tuh kayak punya jabatan yang dibilang dihormatin dalam suatu masyarakat tersebut, atau dia tuh lebih tua daripada aku. Menurut aku nggak perlu lah menghormati orang-orang yang itu. Karena kenapa, dia aja tua itu nggak bisa dikasih, nggak bisa dibuat contoh kayak gitu. Jadi tuh menurut aku lebih menghormati orang-orang bagaimana orang-orang itu bersikap kepada aku. Jadi kalau dari versi aku gitu, aku tuh lebih menghormati orang-orang yang bagaimana bersikap baik kepada aku daripada menghormati orang-orang yang tua tapi dia itu kayak nggak bisa dibuat contoh kayak gitu, nggak bisa mencontohi orang-orang seperti apa yang dia katakan kayak gitu. Ini aku udah itu ya udah ngeratain backingan aku pakai mask powder tadi. Setelah itu aku pakai eyeshadownya itu aku biasanya pakai blush on. Aku dari MAC ini yang warnanya pink gitu. Aku pakai eyeliner juga, aku pakai eyeshadow juga karena biar menghemat tempat aja dan nggak banyak-banyak pemakaian kayak gitu. Aku ini pakai tangan aja ya, terus aku ratain, aku blending supaya nggak terlalu medok gitu. Kalau sudah kelihatan kayak gini, terus aku mau apa ya, aku mau kasih, aku nggak pakai kontur aja ya, karena ini kayak makeup sehari-hari aja. Aku pakai buat shading aja di hidung aku biar lebih mancung dikit aja sih. Semoga ngebantu hidung aku yang apa ini mancung ke dalam. Maafkan ya kalau nggak kelihatan. Mungkin kelihatan dikit nggak sih? Aku tuh dulu tuh pernah ya ngerasain yang namanya toxic sosial kayak gitu, karena menurut aku orang-orang di sekitar aku tuh kayak kurang, dengan adanya kurang mindsetnya dia itu tentang pendidikan tuh kayak kurang gitu. Dulu tuh aku tuh kayak suka banget gitu, pengen banget gitu kuliah, tapi karena memang aku tuh dari keterbatasan ekonomi, karena keluarga aku tuh dibilang kurang mampu sih, jadi orang-orang tuh kayak ngiranya aku itu kayak ngapain sih, kayak bikin beban orang tua kayak gitu.
orang-orang tuh selalu bilang kayak gitu dulu di awal-awal aku kuliah. Oke, stop dulu, aku pakai blush on dulu. Blush onnya tetap ya aku pakai yang MAC seperti yang aku pakai di di eyeliner. Kayak nggak bisa kuliah kayak gitu, tapi aku tuh orangnya semangat banget pengen kuliah, dan akhirnya alhamdulillah aku dapat beasiswa kayak gitu. Jadi orang-orang di sekitar aku tuh kayak nggak tahu sebenarnya seberapa perjuangan aku untuk bisa kuliah tuh seperti apa, tapi dia tuh kayak ngiranya tuh kayak bikin beban orang tua gitu, karena orang-orang di dekat aku itu dia tuh kayak kuliahnya tuh kayak dikit gitu, orang kuliah tuh dikit, dan dia tuh lebih milih kerja kayak gitu. Orang-orang yang dibilang kurang mampu ya di rumah aku tuh kayak gitu, tapi aku tuh kayak pengen banget kuliah kayak gitu, nggak kasihan lah sama orang tua gitu, bikin beban orang tua, lebih baik mau kerja aja biar orang tua itu bisa kebantu. Dia tuh kayak bilangnya kayak gitu, tapi aku biarin aja. Tapi lama-kelamaan dia memang agak dekat terlaluan kayak gitu ya. Jadi itu aku kayak kalau dibilang kamu bangga nggak sih sama karena kelahiran, nggak sama sekali. Selanjutnya aku mau bikin eyeliner. Eyelinernya aku dari Maybelline. Ini yang waterproof. Sorry aku nggak ngomong kalau pakai eyeliner, aku takut. Kelihatan ya, ini tuh mata aku lagi mengalami kalazion, tapi aku takut banget untuk dioperasi gitu. Aku udah mencoba berbagai cara agar tidak operasi. Bagaimana dengan cara alami, udah kompres, pakai air hangat, pakai obat salep, tetap aja gitu. Dan bagi kalian yang tahu bagaimana tipsnya ngilangin kalazion tanpa operasi, bisa komen di bawah ya. Sudah. Setelah itu aku pakai maskara langsung. Sudah mencoba berbagai cara, tapi tetap aja karena aku takut. Kalian bisa komen-komen di bawah ya yang tahu tipsnya, bagaimana cara ngilangin kalazion tanpa operasi. Aku pakai maskara sama dari Maybelline. Ini satu paket sama eyelinernya. Setiap hari saya berdoa, semoga kita selalu berjaga, jangan hiraukan dunia prasuka. Gitu sepertinya ya Kak. Anggap saja dunia Jajanan sih. cukup mendengar cerita. Nih. Setelah aku pakai maskara, aku pakai lipstick. Lipsticknya yang pertama, aku pakai lip gel dari Melia yang biasa aku pakai review itu sama kalian. Ini benar-benar melembabkan kulit bibir. Terus setelah itu biar lebih
terkesan glossy, aku pakai lip gloss dari Kylie Lip Gloss. Sudah kayak gini, terus aku pakai yang warna merah dari Melia juga, ombre. Jadi bagi kalian yang punya masalah sama kayak aku, itu lebih baik kalian punya masalah, maksudnya itu yang dari toxic relationship, kalian menurut aku tuh keluar aja dari hubungan yang seperti itu, karena itu sangat membantu kalian buat grow up. Jadi itu aja, dan ini sudah jadi makeup aku. Nanti aku kasih di description box makeupnya apa aja. Jadi ini dia makeup aku hari ini, semoga kalian suka. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, kalian bisa subscribe channel aku, dan kalian bisa follow Instagram aku @via_nadifa. Kalian komen-komen juga ya rekomendasi video apa yang akan aku buat selanjutnya. Oke, itu aja sih menurut aku yang perlu aku sharingin hari ini, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.